Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala na'ma'ih wasyukru lahu ala ala'ih. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang begitu banyak, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, terutama nikmat Islam dan iman, serta nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Islam, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita menjaganya. Wajib atas kita untuk menjaganya agar Allah subhanahu wa ta'ala pun menjaganya untuk kita hingga akhir hayat kita. Di antara bentuk penjagaan terhadap nikmat yang paling agung ini adalah dengan mengkajinya, mempelajarinya, menimbanya, mendalaminya dari para ulama, dari orang-orang yang berkompeten di bidang ilmu agama ini. Maka di antara pilar-pilar yang paling penting yang wajib dipahami dan diketahui oleh setiap muslim tentang agamanya ialah yang pertama, seorang muslim harus mengetahui dan memahami bahwasannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber primer dalam syariat Islam yang semisal dengan Quran, dan bahwasannya sunnah adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Tidak ada ucapan Muhammad melainkan dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Dalam An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anzalna ilaika dzikr, dan telah kami turunkan kata Allah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzikr ditafsirkan adzikr di sini adalah sunnah, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka dapat mencernanya lebih baik lagi, sehingga maknanya adalah sunnah menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku telah diturunkan kepadaku, telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya, yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam potongan terakhir beliau sampaikan, ala wa innama harrama Rasulullah kama harramallah, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang telah Allah haramkan. Salah seorang imam tabi'in dijuluki Sayyidul Fuqaha wal Ulama fi zamani, junjungan para ahli fikih dan ulama di zamannya, Al-Imam Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Beliau wafat pada tahun 131 Hijriyah rahmatullahi alaih. Kata beliau, idza haddatha ar-rajula bis-sunnah faqala da'na min hadha wa haddithna min al-Qur'an fa'lam annahu dhallun mudil. Kalau kamu sampaikan sunnah itu kepada seseorang, lantas dia merespon dengan mengucapkan, tinggalkan ini, sampaikan kepada kami dari Al-Quran saja, maka kata Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, ketahuilah bahwasannya orang itu adalah orang sesat lagi menyesatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga dari banyak al-a'immah, dari banyak imam-imam dari kalangan tabi'in dan atba' tabi'in, Makhul, Al-Auza'i, Yahya ibn Abi Katsir, dan selain mereka ucapan yang sama. Kata mereka, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah dibandingkan sunnah membutuhkan Al-Quran. Was sunnatu qadiyatun alal kitab, sunnah itu menjelaskan Al-Kitab, Al-Quran, walaysal kitab qadiyan ala sunnah, dan Al-Quran tidak menjelaskan sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Khatib Al-Baghdadi, dikisahkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwasannya salah seorang sahabat yang mulia, Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari pernah duduk-duduk bersama para muridnya dalam satu majelis. Maka tiba-tiba ada orang yang mengatakan, jangan sampaikan kepada kami wahai Imran kecuali dari Al-Quran. Maka Imran bin Husain memanggilnya, mendekatlah. Orang itu pun mendekat. Maka Imran bin Husain mengatakan kepadanya, ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ila Al-Quran akunta tajidu fihi
akunta tajidu fihi salatadz zuhri arba'an wa salatal asri arba'an wal maghrib thalathan tuqra fi itsnatain. Bagaimana pendapatmu? Coba kamu pikirkan. Jika kamu dan orang-orang sepertimu dipasrahkan kepada Al-Quran tanpa sunnah, tanpa hadis, apakah lantas kamu mendapati dalam Al-Quran penjelasan bahwasannya solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat dibaca jahar dalam 2 rakaat pertama? Ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ilal Qur'an akunta tajidu at-tawaf sab'an wa at-tawaf bis-safa wal marwah. Coba pikirkan kembali, bagaimana keadaanmu jika kamu dan orang-orang sepertimu dipasrahkan kepada Al-Quran saja tanpa sunnah? Apakah lantas dengan itu kamu mendapati dalam Quran hukum, misalnya hukum manasik haji dan umrah, bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran dan tawaf mendatangi Safa dan Marwah? Tentu jawabannya tidak ada. Thumma qala, kemudian Imran bin Husain mengatakan, ai qaum khudhu anna, wahai segenap manusia, wahai kaumku, ambillah ilmu dari kami, ambillah hadis dari kami, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah sunnah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumpung para sahabat masih hidup tengah-tengah kalian. Fa innakum wallahi illa taf'alu la tadillunna. Karena wallahi kalian, jika kalian tidak mengambil ilmu, tidak mengambil sunnah dari para sahabat, niscaya kalian akan benar-benar tersesat dengan kesesatan yang nyata. Asyahid ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari beberapa ayat, hadis ataupun athar para salaf, semuanya menegaskan bahwa sunnah sepadan dengan Quran min haitsul i'tibar, dari segi kekuatan otoritas normatifnya ataupun dari segi al-ihtijaj wal hujjiyah, kekuatan hujjahnya, argumentasinya dalam penetapan hukum syar'i. Kemudian pilar yang kedua yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap muslim adalah bahwa agama Islam ini beserta sumber pedomannya Al-Quran dan Sunnah telah dijamin sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku telah genapkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula telah menjamin penjagaannya langsung darinya Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran dan Sunnah, dan sungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Di antara bentuk nyata, di antara manifestasi penjagaan Allah Jalla fi'ulah terhadap agama ini, terhadap Al-Quran dan Sunnah, Allah wujudkan, Allah hidupkan di tengah-tengah kita para ulama yang adil dan terpercaya di setiap generasinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh
yang akan membawa panji ilmu agama ini di setiap generasinya adalah para ulama yang adil, yang terpercaya. Tugas mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka para udul, ulama-ulama yang adil dan terpercaya itu memberantas setiap tahrif, penyelewengan makna, distorsi terhadap hukum syariat yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, kedustaan, rekayasa yang dilakukan oleh kaum pendusta. Wa ta'wilal jahilin, dan takwil yang salah, takwil yang keliru, penafsiran yang salah yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Maka dengan memahami, mengetahui dua pilar penting ini, setiap muslim akan menyadari bahwa agamanya, agama Islam ini tidak butuh kepada penambahan, tidak butuh kepada pengurangan, tidak butuh kepada praktik-praktik inovatif dengan dalih apapun itu. Karena konsep-konsep dalam agama Islam sudah jelas dan gamblang, halal haramnya, tata cara ibadahnya, batas-batas muamalahnya, bahkan hukum-hukum sosial yang berkaitan dengan sesama makhluk, semuanya sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam sumber-sumber primer tadi, Al-Quran dan Sunnah. Taraktukum ala bayda'a naqiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus. Lailuha wa naharuha sawa, malam dan siangnya sama saja, tidak ada yang rancu, tidak ada yang sama dalam agama ini. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menyeleweng seorang pun darinya, melainkan pasti dia akan binasa. Maka qul bifadlillah wa birahmatihi, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, bifadlillah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka berbangga. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Salah satu tafsir yang datang dari salaf, bifadlillah wa birahmatih, dalam ayat adalah al-Islam wal Quran. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di khutbah pertama dua pilar penting sebagai prinsip setiap muslim dalam memegangi agamanya. Maka dengan itu, dengan memahami dua pilar itu, tentunya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala segala-galanya, setiap muslim akan menyadari bahwa agama ini tidak butuh kepada ar-ra'yu, tidak butuh kepada logika, tidak butuh kepada rasionalisme, tidak butuh kepada analogi, tidak butuh kepada ara' ar-rijal yang disusupkan ke dalam agama, ma laysa minhu, yang sejatinya bukan dari bagian agama itu sendiri.
Hal ini sebagaimana yang telah diperingatkan dan diwanti-wanti oleh ulama salaf, di antaranya sebagaimana diriwayatkan dari Al-Auza'i, Imam Syam, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas." Wajib atasmu memegangi, berpedoman dengan athar-athar ilmu dari salaf, dari salafus saleh. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia menjauhkanmu, walaupun manusia memusuhimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati kamu, waspada kamu dari rasionalisme, logika kaum-kaum yang sesat. Wa in sakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasinya dengan ucapan-ucapan retoris, ucapan-ucapan yang indah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya I'lamil Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, setelah beliau membagi ar-ra'yu secara umum, bahwa di sana masih ada ar-ra'yu sahih, logika atau rasionalisme yang benar, yang baik. Beliau merinci ar-ra'yul batil, rasional yang batil. Beliau sebutkan di antaranya ar-ra'yu al-mukhalif linnas, pendapat, logika, rasional yang menyelisihi redaksi ayat maupun hadis. Kemudian yang kedua, al-kalam fid din bil kharas wadh-dhann, banyak berbicara, banyak menjawab dalam urusan agama dengan prasangka, dengan terkaan semata, ma'at tafrid wat taksir fi ma'rifatin nusus wa fahmiha wa istinbatil ahkami minha, padahal dia sangat minim, sangat dangkal dalam pemahaman pengetahuannya terhadap dalil-dalil syar'i, dan daya istimbatnya yang masih lemah terhadap hukum-hukum syar'i. Kemudian ar-ra'yu al-mutadammin ta'til asma'ir rabb wa sifatihi wa af'alih, logika rasionalisme yang mengandung pentaktilan, menegasikan, menghapus nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, bil maqayisil batilah, dengan analogi-analogi yang batil, allati wada'aha ahlul bid'ah wad dhalal, yang telah diletakkan kaidah-kaidahnya oleh ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat, minal jahmiyah wal mu'tazilah wal qadariyah wa man dahahum, dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah, qadariyah dan orang-orang yang menyerupai mereka. Dan ketahuilah bahwa faktanya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, ma awwalus sifat wala attalus sifat illa bisababi ilmil kalam. Mereka ahli bid'ah, jahmiyah, mu'tazilah, qadariyah wa man dahahum dan yang semisal dengan mereka, tidaklah mereka mentakwil sifat-sifat Allah, tidaklah mereka menolak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah, kecuali dengan sebab ilmu kalam. Ilmu kalam yang mereka susupkan ke dalam agama Islam, yang berasal dari teori-teori filsafat, yang berasal dari premis-premis Aristoteles, Sokrates dan yang semisal mereka.
yang disebut sebagai logika dialektika, logika skolastika dan yang semisalnya. Mereka ambil rumusan-rumusannya dari filsafat Yunani, dari orang-orang yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, ra'yu yang keempat adalah ar-ra'yu alladhi uhdithat bihil bid'ah. Pendapat, logika, rasional yang karenanya lahir kebid'ahan wa ghuyyirat bihi sunan, tertimbun sunnah-sunnah dimanipulasi karenanya, wa amma bihil bala, dan bencana pun merata karenanya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa hadhil anwa' al-arba'ah minar ra'i, maka 4 jenis logika, rasionalisme, analogi, 4 jenis tadi, alladzi ittafaqa salaful ummah wa immatuha ala dhammih wa ikhrajihi minad din, yang mana salaful ummah dan para imam-imamnya bersepakat atas tercelanya ra'yu tadi, logika tadi, rasional tadi, dan keluarnya dia dari agama. Wal iyadu billah. Maka sebagai muslim sejati kita katakan, kami tidak butuh kepada filsafat Yunani, kami tidak butuh kepada kontradiksinya ilmu kalam, logika Aristoteles, logika Sokrates, logika Plato dan yang semisal dengan mereka. Kami tidak butuh ideologi sains barat, naturalisme, empirisme dan yang seterusnya. Kami hanya butuh kepada Al-Quran, kami hanya butuh kepada sunnah ala fahmi salafil ummah. Kata Imam Malik rahimahullah, ucapan yang patut ditulis dengan tinta emas, la yasluh akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik, tidak akan benar keadaan akhir umat ini kecuali yang membuat baik dan benar keadaan awal umatnya, yaitu Al-Quran, sunnah ala fahmi sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Aqulu ma sami'tum wallahul muwaffiq wallahu ta'ala alam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.